Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair santri wa santriat yang dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berdua akan menceritakan alkisah tentang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan juga Sayyidina Uwais Al-Qarni. Aneh harap antum semua dapat mendengarkan cerita yang akan kami sampaikan ya. Yang pertama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Antum semua apakah ada yang sudah mengenal dan tahu tentang Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha? Mari kita mendengar kembali ceritanya. Cerita yang sangat menyentuh dan sangat memberikan kita banyak ibrah atau pelajaran. Yang pertama, nama dan nasabnya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia seorang putri dari Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, dengan ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Ada beberapa pendapat sebelumnya mengenai kelahiran dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ini. Yang pertama, ia lahir saat Nabi berusia 41 tahun atau 1 tahun setelah masa kenabian beliau. Kemudian yang kedua adalah semua putra-putri Nabi Muhammad kecuali Ibrahim lahir sebelum beliau memasuki masa kenabian, termasuk Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Yang ketiga, lahir 5 tahun sebelum masa kenabian, yaitu ketika Baitullah atau Ka'bah direnovasi. Dan yang terakhir adalah lahir 1 tahun sebelum masa kenabian, lebih tua 5 tahun dari Aisyah. Ia diberi julukan dengan nama ibu ayahnya, yaitu Ummu Aminah. Beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ini lahir dengan kecantikan serta kecerdasan yang luar biasa mengesankan. Ia memiliki kepribadian yang penuh dengan kesabaran, taat kepada orang tua, dan juga mandiri. Pada saat dakwah di periode Makkah, ia sering melihat ayahnya itu ditentang oleh kaum kafir Quraisy. Namun hal itu tidak membuatnya berkecil hati, apalagi membenci sang ayah. Sebaliknya, ia sebagai seorang anak menjadi penyejuk hati dan pendukung dakwah sang ayah. Ia terus tumbuh menjadi seorang perempuan yang kuat dan tegar, dan juga menjadi perempuan mulia yang sangat menjaga harga dirinya. Dan kita akan membahas beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ada 5 kurang lebih dari keistimewaan beliau. Yang pertama, ia diberi dengan berbagai julukan. Di sini ada 5 julukan yang diberikan kepada beliau. Yang pertama adalah Az-Zuhra, yang artinya yang cemerlang. Kemudian Batul atau perawan, Kaniz, terpelihara atau terjaga kesucian. Dan selanjutnya juga At-Tahirah, yang suci. Dan yang terakhir yang sudah disebutkan di awal, Al-Aimah atau ibu para imam. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, seorang putri tercinta Rasulullah SAW, menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tepatnya di usia 15 tahun lebih 5 bulan. Kemudian Sayyidina Ali yang saat itu juga berusia 21 tahun 5 bulan. Pernikahan mereka itu terjadi setelah perang Badar, membentuk keluarga yang penuh dengan berkah. Dari pernikahan ini kita tahu ada 2 anak yang mereka dikaruniakan. Yang pertama adalah Hasan, kemudian Husain. Namun sebenarnya ada anak ketiga yang namanya Muhassin. Namun ia ini wafat saat masih kecil. Serta di sini ada 2 putri, yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. Tapi sebagian riwayat juga menyebutkan ada anak ketiga, yaitu Ruqayyah. Sayyidatuna Fatimah ini dikenal sebagai sosok yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, dan juga ia juga seorang anak yang umurnya paling lama dalam hidup Rasulullah SAW. Dan melalui keturunannya, nasab Nabi Muhammad ini tersebar ke seluruh dunia. Ketika ajalnya tiba, terdapat perbedaan pendapat tentang usianya. Ada yang menyebutkan 18 tahun, tapi mayoritas ulama ini menyebutkan kalau ia wafat pada umur 28 tahun. Kemudian sebelum ia wafat, ia mempersiapkan diri dengan wangi-wangian, dibantu
Asma bin Abi Thalib. Sesuai wasiatnya, hanya Sayyidina Ali yang boleh memandikan dan mengkafaninya. Dengan penuh hikmat, Sayyidina Ali bersama Hasan dan Husain memakamkannya di malam hari di pemakaman Baqi, mengantar kepergian wanita mulia ini dengan penuh kesederhanaan dan ketulusan. Ada beberapa keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW yang pertama bersabda, Fatimah adalah sebagian daripadaku. Barang siapa ragu terhadapnya, berarti ragu terhadapku, dan membohonginya adalah membohongiku. Kemudian di lain hadis, Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, tidakkah engkau senang jika engkau menjadi penghulu bagi wanita sebelum alam? Ini bisa dikatakan kepada Fatimah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda kembali, wahai Fatimah, tidakkah anda puas menjadi sayyidah dari wanita sedunia, atau menjadi wanita tertinggi dari semua wanita umat ini atau wanita mukmin? Dan yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, tokoh penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Mazahim, yaitu istri dari Fir'aun. Ada beberapa teladan yang bisa kita ambil dari kisah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Teladan yang kita bisa ambil diantaranya adalah kesederhanaan, kesabaran, dan keteguhan dalam berkeluarga. Meski Fatimah Az-Zahra ini hidup dalam kekurangan, ia tetap bahagia bersama suaminya dan setia mendukung perjuangan ayahnya dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, dikenal sebagai ahli hukum Islam dan sumber banyak hadis, Sayyidatuna Fatimah juga dijanjikan sebagai keluarga Nabi pertama yang akan menyusulnya di surga nanti. Kehidupannya yang bersahaja disertai dengan akhlaknya yang mulia menjadikannya seorang tokoh perempuan yang agung dalam sejarah Islam yang kita kenal. Oke, santriwan setelah kita mendengar cerita tentang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, lanjutlah kita ke cerita yang kedua, yaitu Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu adalah seorang laki sederhana dari Qarn, sebuah desa kecil di Yaman. Ia hidup miskin, bekerja sebagai pengembala unta, dan tinggal berdua dengan ibunya yang sudah tua, buta dan lumpuh. Sejak kecil, Uwais dikenal sangat taat beribadah dan memiliki hati yang lembut. Meski hidupnya susah, ia tak pernah mengeluh, dan seluruh tenaganya ia curahkan untuk berbakti kepada ibunya. Ketika mendengar kisah tentang Nabi Muhammad SAW dari para musafir yang datang dari Madinah, Sayyidina Uwais langsung beriman tanpa ragu. Ia mencintai Rasulullah dengan sangat dalam, meskipun belum pernah melihat wajah beliau. Suatu hari, Sayyidina Uwais berniat pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Namun, sesampainya di sana, Nabi sedang tidak berada di rumahnya karena tengah berperang di luar kota. Uwais pun dihadapkan pada pilihan menunggu Nabi kembali atau segera pulang untuk merawat ibunya yang sakit dan menunggu di rumah. Dengan penuh ketaatan, Sayyidina Uwais memilih pulang karena ia tahu ibunya tidak akan sanggup hidup lama tanpa dirinya. Keputusan itu menjadi tanda bakti yang luar biasa, sebab ia rela menahan rindunya kepada Nabi Muhammad SAW demi memenuhi kewajiban kepada sang ibu. Sayyidina Uwais begitu mencintai ibunya. Ketika sang ibu yang renta itu pernah berkata ia ingin berhaji ke Baitullah, Uwais yang miskin tidak mampu membeli kendaraan. Namun cintanya kepada ibunya membuat ia tidak menyerah. Ia membuat alat gendongan sederhana dari kain dan kayu, lalu menggendong ibunya di punggung, menempuh perjalanan ribuan kilometer dari Yaman menuju Makkah. Di tengah panasnya padang pasir, ia tetap sabar dan tidak mengeluh sedikit pun. Sesampainya di tanah suci, Uwais dan ibunya menunaikan ibadah haji dan khusyuk. Setelah selesai, orang-orang memuji pengorbanan Sayyidina Uwais. Tapi Sayyidina Uwais berkata dengan rendah hati, demi Allah, semua yang kulakukan ini belum sebanding dengan satu napas ibuku ketika melahirkanku. Rasulullah SAW yang belum pernah bertemu dengannya mengetahui kisah mulia itu melalui wahyu. Nabi lalu berkata kepada para sahabat, akan datang seorang dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Ia sangat berbakti kepada ibunya dan doa mustajab. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia memohonkan ampun untuk kalian. Setelah Nabi Muhammad, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib selalu mencari sosok itu di antara jamaah haji dari Yaman. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan seorang lelaki berpakaian sederhana dan berwajah teduh. Ialah Sayyidina Uwais Al-Qarni.
Umar meminta Sayyidina Uwais mendoakan ampunan untuknya. Dan sejak itu nama Sayyidina Uwais dikenal di langit sebagai hamba Allah yang doanya tidak terjawab. Ya, Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu hidup dalam kesederhanaan, jauh dari gemerlap dunia. Ia tidak mencari kebenaran dan lebih senang tidak dikenal manusia karena takut amal yang berkurang di sisi Allah. Setelah ibunya wafat, Sayyidina Uwais sering menangis lama dan berkata lirih, sekarang telah hilang pintu surgaku di dunia. Dalam kehidupan yang singkat ini, ia tetap tekun beribadah, menolong orang miskin, dan hidup dengan hati yang penuh kasih. Pada akhirnya, Sayyidina Uwais gugur sebagai syahid dan perang sivil di pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ia meninggalkan warisan teladan tentang cinta sejati, bakti kepada orang tua, dan kerendahan hati yang abadi. Kisah Sayyidina Uwais Al-Qarni mengajarkan bahwa kemuliaan tidak selalu datang dari pangkat atau kekayaan, tetapi dari ketulusan hati dan pengabdian yang tanpa pamrih. Ia tidak dikenal manusia di bumi, tapi dikenal dan dicintai oleh penduduk lain. Ya, mungkin sekianlah cerita yang membuat hati kita takjub dari saya dan Rafa. Mungkin itu yang hanya dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami membuka sesi tanya jawab.